Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para pemirsa rahimakumullah, bahwasanya pada bulan Ramadan ini ada yang disebut dengan qiyam Ramadan. Setelah kita menyambut marhaban ya Ramadan, menyambut datangnya Ramadan, maka salah satu untuk meramaikan bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan, menunaikan ibadah pada malam hari di bulan Ramadan. Motivasinya apa? Motivasinya adalah hadis Rasulullah SAW yang dibacakan tadi di dalam muqaddimah, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan atau menghidupkan malam Ramadan, malam pada bulan Ramadan dengan syarat imanan, dengan totalitas keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ini kan sangat luar biasa, motivasi yang kuat bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang mukmin untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Bagaimana cara melaksanakan qiyam Ramadan? Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW? Maka yang pertama adalah sebelum kita masuk kepada tuntunan Rasul, kita harus tahu dulu bahwa jenis-jenis sholat malam itu apa saja. Yang pertama adalah ada qiyamul lail atau sholatul lail. Ini bisa dilaksanakan setelah Isya. Setelah Isya kita laksanakan, kemudian kita memulainya dengan 2 rakaat sampai menjelang subuh. Kemudian yang kedua ada tahajud. Tahajud ini adalah dilaksanakan biasanya setelah kita tidur kemudian bangun dan melaksanakan tahajud. Kemudian yang ketiga adalah ada sholat at-tarawih. Sholat tarawih khusus pada bulan Ramadan. Nah, ini nama-nama yang mungkin ada yang sudah tahu tentang nama-nama ini atau ada yang belum tahu. Dan ini semua dilaksanakan pada malam hari. Yang akan kita bahas khususnya adalah pada sholat at-tarawih. Kemudian sholat tarawih yang Rasulullah SAW laksanakan, tata cara kaifiyat yang pernah Rasul laksanakan adalah formasinya. Kalau kita sebut formasi, yang pertama ada 4-4-3. 4-4-3 sebagaimana yang dijelaskan oleh Siti Aisyah, istri beliau, bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat malam itu tidak lebih daripada 11 rakaat, ya, tidak lebih daripada 11 rakaat. Dan kemudian sholat Rasul itu tata caranya 4-4-3, ya, 4-4-3, 4 rakaat salam, kemudian witir 3 rakaat. Kemudian yang kedua adalah yang Rasulullah SAW pernah kerjakan adalah formasinya 2-2-2-2-2 sampai 10, kemudian ditambah 1. Kemudian ada juga yang 2-2-2-2-2 ditambah 1. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW mengerjakan 8 rakaat langsung, kemudian ditambah 3 dengan witir. Adapun juga Rasulullah SAW pernah mengajarkan atau pernah melaksanakan 11 rakaat dulu langsung ke 11 rakaat untuk tarawih dan witir, kemudian ditambah 2.
kedua yang itu adalah sholat fajar. Jadi jumlahnya 13 rakaat. Nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit bahwasanya Rasulullah SAW yang paling banyak melaksanakan di bulan Ramadan adalah yang 443. Yang paling banyak kata Siti Aisyah di dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Bahwasanya Rasul ini melaksanakan di luar Ramadan atau di bulan Ramadan berapa rakaat? 11 rakaat. Yusalli arba'an, 4 rakaat pertama salam. Kemudian kata beliau, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya bagaimana cara berdiri Rasul, bagaimana apakah panjang atau lama ataupun sebentar dalam rukunya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu ada beberapa poin penting. Jumlah rakaat bersama witir itu ada berapa saja. Kalau kita lihat pada hadis yang mathna bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah bagaimana sifat sholat malam? Kata beliau adalah mathna. Ibnu Umar bertanya, ma mathna? Bagaimana dua itu? Bahwa kullu rakaatin yusallim, bahwa setiap rakaat itu kamu salam. Jadi 2 rakaat. Nah, maka disitulah banyak sekali versi rakaat, jumlah rakaat, karena kalau kalian takut akan subuh datang, fajar datang, maka fayutir wahidan, maka witirlah 1 rakaat. Maka jumlah rakaat yang sering kita dengar yang pertama adalah ada 39 rakaat itu bersama witirnya, kemudian ada yang 23, ada yang 41. Kenapa seperti itu? Karena tadi itu keumuman hadis tentang mathna, 2 rakaat sampai subuh. Kalau engkau takut fajar maka tutuplah dengan 1 rakaat. Nah, itu yang pertama. Tetapi hadis yang 39 rakaat, 23 rakaat adalah kebanyakan dhaif, ada juga yang mursal. Adapun yang 23 juga ada yang dhaif, apalagi yang 41, karena Rasulullah SAW pun di hadis yang lain memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yaquma lin-nasi bi ihda asyrati rakaatan, dengan 11 rakaat, ya, tercantum di dalam kitab Al-Muwatta. Maka Rasulullah Ibnu Umar memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk melaksanakan 11 rakaat. Adapun tadi yang formasi 83 atau 11 tambah 2 karena itu dengan fajar, atau 221, nah itu pun di luar Ramadan. Tetapi yang jelas ketika Ramadan kita qiyam Ramadan, kalau tidak kuat dengan 443 maka boleh dengan formasi yang lain. Kemudian bolehkah kita membagi witir yang 3 rakaat yang ganjil dengan metode atau kaifiat 2 rakaat dulu kemudian ditambah 1? Maka banyak sekali hadis yang menjelaskan tidak bolehnya memisahkan witir yang 3 rakaat, kemudian kita 2 rakaat salam, kemudian yang terakhir kita ditambahkan 1. Salah satu hadisnya adalah wa an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yafsilu bainahuma. Kemudian kata beliau, ini riwayat Ahmad dalam Nurul Autor, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir dengan 3 rakaat tanpa memisahkan ketiganya, tanpa dia 2 dulu salam kemudian ditambah 1. Kemudian hadis yang lain, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 raka'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Ini jelas sekali Rasulullah melaksanakan witir dengan 5 atau di hadis lain dengan 7, tidak ada duduk dulu setiap rakaatnya.
Maka kata beliau, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dia tidak duduk tahiyat akhir kecuali pada akhir rakaatnya. Maka inilah banyak sekali al-adillah adalah ala adamil julus fi rakaatain. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa karena ganjil itu adalah ganjil, maka tidak bisa dipisahkan, yang harus mau 3 atau 1 ataupun 7 ataupun ganjil yang lainnya, maka harus satu salam. Kemudian bagaimana itu kalau misalnya dipisah 2 ditambah 1, maka itu yang disebut dengan syafa'. Syafa' itu adalah bilangan yang genap. Ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih dengan 2 kemudian ditambah 1, maka yang 2 terakhir itu menunjukkan bahwa ini adalah masih dalam keadaan tarawih, dalam keadaan qiyamul lail. Maka 2 yang terakhir itu menggenapkan seluruh 2 yang ada menjadi 10, kemudian witirnya 1. Kalau kita memisahkan witir menjadi 2 rakaatnya salam, kemudian satu rakaatnya witir atau witir itu sendiri, maka ini sudah ada 2 sholat. 2 sholatnya apa? 2 sholat syafa', yaitu genap, ya, dalam hukum syafa' menggenapkan, kemudian yang satu lagi witir. Padahal yang namanya witir kan menutup sholat malam. Maka kata Rasulullah SAW, ij'alu akhir sholatikum billaili witron, bahwasanya jadikanlah akhir sholat kalian pada malam hari itu 1 witir atau witir, mau 1, mau 3, mau 7 dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jangan sampai bagaimana ini, kan kita tidak boleh menyamakan dengan sholat maghrib. Justru kalau kita duduk dulu tahiyat, maka sholat maghrib pun tahiyat awal. Atau ada yang berpandangan bahwa kalau 2 yang 3 itu dipisah menjadi 2 rakaat tambah 1 rakaat, ini pahalanya lebih besar. Maka inilah yang kita khawatirkan, tidak ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Yang jelas bahwa kata Rasulullah SAW, motivasinya tetap kita ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, tapi kaifiatnya harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang 23 silahkan saja untuk melaksanakannya dengan metode 44 atau 22. Yang 11 pun silahkan melaksanakan 11 dengan metodenya. Yang jelas tumakninah, karena jelas sekali kata Aisyah, la tas'al husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya apakah 1 rakaat itu Rasulullah lama berdirinya, rukunya lama, bacaannya Al-Baqarah misalnya sampai tamat, ya. Maka kata Siti Aisyah, itulah sifat Rasul ketika sholat malam atau tarawih. Maka ketika kita melaksanakan yang banyak lebih dari 11, bukan masalah banyak atau sedikitnya, apakah kita tumakninah dalam bacaannya, dapat difahami gerakannya, maka inilah yang ditulis atau disambut baik pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumakninah ada di dalam sholat tersebut. Ikhwati iman, mudah-mudahan bisa dipahami bahwasanya itu witir ketika apakah boleh dibagi 2 menjadi 2 tambah 1 atau tidak. Maka jawabannya tidak boleh, karena itu harus 1 salam dan tidak ada konsep-konsep yang lain, dan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.